Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Rabu 14 Oktober 2020, berjudul Mempelai Datang, Songsonglah Dia. Ayat intinya terdapat di dalam Matius 25 ayat 13. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Pena Inspirasi menjelaskan maksud judul renungan pagi ini, Mempelai Datang, Songsonglah Dia, bahwa yang dimaksud dengan pengantin wanita bukan jemaat, tetapi jemaat adalah tamu pada saat ini, pada saat Yesus sebagai imam besar kita, antara lain sebagai berikut. Pertama, peristiwa ini terjadi sebelum kedatangan mempelai laki-laki, makanya mempelai wanita atau mempelai anak domba adalah kota Yerusalem, kota kudus. Kedatangan mempelai laki-laki yang ditampilkan di sini terjadi sebelum pernikahan. Pernikahan melambangkan penerimaan oleh Kristus kerajaannya. Kota suci, Yerusalem yang baharu, yaitu ibu kota dan sebagai cerminan kerajaan itu, disebut mempelai perempuan, istri anak domba itu. Malaikat itu berkata kepada Yohanes, "Marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, mempelai anak domba." Lalu di dalam roh, ia membawa aku ke atas sebuah gunung, kata nabi itu. Dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga, dari Allah. Jelaslah mempelai perempuan melambangkan kota suci itu, dan anak-anak darah yang pergi menemui mempelai laki-laki adalah lambang jemaat. Kedua, umat Tuhan adalah tamu pada perjamuan kawin yang ditulis dalam buku Wahyu dan buku Daniel, sedangkan Yerusalem baru, ibu kota kerajaannya, adalah pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Dalam buku Wahyu, umat Tuhan dikatakan adalah tamu pada perjamuan kawin, Wahyu 19 ayat 9. Jika umat Tuhan adalah tamu, tidak mungkin juga melambangkan mempelai wanita. Kristus, sebagaimana dikatakan oleh Nabi Daniel, akan menerima dari yang lanjut usianya, kekuasaan dan kemuliaan dan kerajaan. Ia akan menerima Yerusalem baru, ibu kota kerajaannya, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Daniel 7 ayat 14 dan Wahyu 21 ayat 2. Ketiga, sesudah Yesus duduk sebagai Raja Kemuliaan, maka barulah umat Tuhan yang sudah layak masuk atau berada di dalam kota Yerusalem baru itu, statusnya mereka menjadi mempelai pengantin wanita. Setelah menerima kerajaan, ia akan datang dalam kemuliaannya sebagai Raja atas segala raja dan Tuhan atas segala tuan, untuk menebus umatnya yang akan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di mejanya dalam kerajaannya, untuk turut ambil bagian dalam perjamuan kawin anak domba. Keempat, alasan umat Tuhan adalah tamu dan bukan pengantin wanita pada perjamuan kawin yang dimaksud, sebab ini adalah pernikahan penerimaan kerajaannya, dan sedangkan umat Allah sendiri tidak akan hadir secara pribadi pada pernikahan itu, karena pernikahan itu berlangsung di surga. Pengumuman mempelai datang, songsonglah dia, pada musim panas tahun 1844 menyebabkan ribuan orang dituntun untuk mengharapkan kedatangan Tuhan yang segera. Pada waktu yang ditetapkan, mempelai datang bukan ke dunia ini sebagaimana diharapkan oleh orang-orang, tetapi kepada yang lanjut usianya di surga, kepada pernikahan penerimaan kerajaannya. Mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu tertutup. Mereka tidak akan hadir secara pribadi pada pernikahan itu, karena pernikahan itu berlangsung di surga, sementara mereka ada di atas dunia ini. Pengikut-pengikut Kristus menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan itu, tetapi mereka harus mengerti pekerjaannya dan mengikut dia oleh iman, sementara dia pergi ke hadirat Allah. Dalam pengertian inilah mereka dikatakan pergi ke pernikahan. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.